Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 75 hingga bab 80. Bab 75. Diremehkan oleh sang sekretaris. Pada saat ini, penyesalan di hati Lu Biao sudah tak terlukiskan lagi. Seakan-akan isi perutnya berubah menjadi hijau karena menyesal. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Jiang Tian akan sedemikian kuat, sampai-sampai rasanya dia sudah bukan manusia lagi. Rong Xiao, kenapa masih bicara dengannya? Bunuh saja dia. Sue Feiyang sudah putus asa. Matanya memerah, air mata bercampur kegilaan. Ia mencabut pistol dan mengarahkannya ke Lu Biao sambil meraung garang. Semua ini pasti disengaja olehnya. Kita sudah menyinggung Master Jiang, masih adakah jalan hidup bagi kita? Lu Biao pucat pasi, jiwanya hampir tercerai-berai. Ia berlutut dengan bunyi gedebuk, air mata mengalir deras. Rong Xiao, Tuan Muda Sue, aku benar-benar tidak bermaksud menjebak kalian. Aku juga tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu kalau Jiang Tian akan sekuat ini. Apa-apaan ini? Hentikan omong kosong. Pada saat itu juga, Liu Zikun dan Sue Mingi masuk dengan langkah cepat dan membentak keras. Benar, Lu Biao, Master Jiang juga menyebut namamu. Ikut kami. Apa? Master Jiang juga memanggilku? Lu Biao merasa kepalanya berputar. Kakinya lemas, bahkan hampir tak sanggup berdiri. Jika Jiang Tian ingin membunuhnya sekarang, di seluruh Jiangbei tidak akan ada satupun orang yang berani menghentikannya. Saat Lu Biao dibawa ke tengah ruangan privat, ia melihat Jiang Tian duduk santai di sofa besar, memainkan sebongkah batu hitam berat di tangannya. Ekspresinya tenang dan ringan, sama sekali tidak tampak seperti sosok mengerikan yang barusan membantai para ahli. Sementara itu, para konglomerat Jiangbei yang biasanya tinggi hati dan berkuasa, kini berdiri gemetar di hadapannya, seperti murid-murid sekolah dasar yang melakukan kesalahan dan bertemu guru paling galak. Begitu Sue Feiyang masuk, ia tak berkata sepatah kata pun. Ia langsung berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Master Jiang, aku buta sebelumnya, telah menyinggungmu. Mohon ampuni aku. Master Jiang, mohon selamatkan nyawaku. Mulai sekarang, aku bersedia mengikuti perintahmu dan menjadi anjing setiamu. Melihat Sue Feiyang berlutut secepat itu, Liu Jinrong dalam hati mengumpat. Bajingan ini benar-benar cepat mengambil posisi. Tanpa ragu sedikit pun, Liu Jinrong ikut berlutut. Kepalanya dihantamkan ke lantai berulang kali, suaranya keras dan nyata. Aku juga bersedia menjadi anjing berjalan Master Jiang. Liu Zikun pun tak mau kalah, berteriak sambil berlinang air mata. Seekor semut belaka pantas jadi anjing. Jiang Tian menggeleng pelan, bahkan tidak melirik mereka sedikit pun. Ia telah berkultivasi puluhan ribu tahun, menaklukkan langit berbintang, bertempur melintasi galaksi. Bahkan leluhur buaya abadi yang mendominasi benua cahaya, atau kaisar gila yang mengguncang alam sumber suci, mungkin belum tentu layak menjadi bawahannya. Bagaimana mungkin orang-orang fana seperti ini masuk ke matanya? Wajah Liu Jinrong dan Sue Feiyang membeku, mata mereka dipenuhi keputusasaan. Lu Biao pun terguncang hebat, wajahnya berubah pucat pasi. Ia sama sekali tak menyangka, dua tuan muda paling terhormat di Laut Timur dan Jiangzhou, bahkan tak layak menjadi anjing Jiang Tian. Hehe, kalian berdua mengincar kecantikan istriku, bahkan mengancam akan melemparkanku ke laut. Nada suara Jiang Tian tetap tenang. Karena kalian masih muda dan bodoh, aku akan mematahkan kaki kalian berdua sebagai peringatan bagi yang lain. Terima kasih Master Jiang telah menyelamatkan nyawa mereka. Liu Zikun dan Sue Mingi berlutut bersamaan, penuh rasa syukur. Kalau bukan karena kemurahan hati Master Jiang yang tak sudi menurunkan diri setara dengan kalian, kalian berdua sudah menjadi mayat. Wajah Ghost Foot Kick mengeras. Ia melangkah maju dan menendang masing-masing dari mereka dua kali. Jeritan mengerikan menggema. Kaki Liu Jinrong dan Sue Feiyang remuk, mereka berguling-guling di lantai menahan sakit. Terima kasih Master Jiang telah bermurah hati. Kami bersumpah setia sepenuh hati. Di masa depan, kami pasti akan berbakti pada Master Jiang dan Nyonya. Meski kesakitan, mereka tetap bersyukur tanpa henti. Pergi! Jiang Tian melambaikan tangan seperti mengusir lalat. Ia bahkan malas memandang mereka lagi. Setelah kedua orang itu diseret keluar, Jiang Tian menoleh ke arah Lu Biao. Gadis itu pucat dan gemetar tanpa henti. Beiyao, mulai sekarang, kau dilarang membicarakan kejadian hari ini di Linzhou. Jika melanggar, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Mengerti? Aku mengerti. Aku tidak akan bicara. Lu Biao menjawab dengan suara gemetar. Pergilah.
Jiang Tian melambaikan tangan. Meski Lu Biao cantik, ia sudah terlalu malas untuk meliriknya sekali lagi. Setelah semua urusan selesai, Jiang Tian tidak tertarik menghadiri pesta kehormatan. Ia justru menggandeng Zhao Suiqing, berjalan santai berkeliling kapal pesiar. Kapal pun berbalik arah. Keesokan harinya, setelah tiba di pelabuhan, Jiang Tian berpamitan pada Ye Ziwei. Kak Wei Wei, bawa dulu 2 miliar itu. Itu cukup untuk mengatasi krisis mendesak. Jiang Tian tersenyum. Tapi jangan ceritakan apa yang terjadi di kapal pesiar ini. Tetaplah bertindak rendah hati. Ye Ziwei mengangguk mantap. Ia tahu, Jiang Tian bukan lagi adik kecil yang polos, melainkan seorang Grandmaster bela diri sejati. Jika kabar ini menyebar, para dalang di balik 3 keluarga besar Jinling pasti akan bergerak lebih awal. Ia ragu sejenak, lalu bertanya penuh harap. Jiang Tian, kapan kamu akan kembali ke keluarga Jiang? Aku pasti akan kembali. Tapi sekarang belum waktunya. Sorot mata Jiang Tian menjadi dingin, niat membunuh samar-samar terpancar. Begitu aku kembali, Jinling akan jungkir balik. Aku akan seperti tebing runtuh di Gunung Kunlun, seperti badai yang menyapu semesta. Saat itu, keluarga Jiang akan menguasai Jinling dan menyapu seluruh Tiongkok. Di bawah langit luas ini, aku satu-satunya penguasa. Di sebuah halaman di Villa Wolong. Beberapa hari terakhir, suasana hati tetua Tang gelisah sekaligus bersemangat. Tang Linglong duduk bersila di tengah hutan bambu, tenggelam dalam meditasi. 5 hari 5 malam ia tidak makan dan minum, tubuhnya tak bergerak sedikit pun, wajahnya khusyuk dan tenang. Orang biasa bahkan tak sanggup bertahan 3 hari tanpa makan dan minum, apalagi 5 hari. Namun wajah Tang Linglong justru kemerahan, napasnya panjang dan stabil. Berdasarkan pengalamannya, Tang Guozhu yakin cucunya telah memasuki kondisi kultivasi sejati. Namun justru karena itu, ia merasa gugup sekaligus bersemangat. Metode kultivasi yang diajarkan Jiang Tian benar-benar berbeda dari seni bela diri biasa. Para praktisi biasa harus mengandalkan ramuan dan herbal untuk menutrisi tubuh. Namun kini, Tang Linglong menyerap angin dan embun, tanpa makan dan minum. Ini sungguh misterius. Ayah, Linglong ini. Di belakang tetua Tang, seorang pria berwajah kotak, mengenakan kemeja putih dan celana hitam, bertanya dengan nada cemas. Ia adalah Tang Weimin, sekretaris Lin Zhou, yang baru saja kembali dari pelatihan di sekolah partai. Linglong sedang memahami jalan bela diri. 5 hari 5 malam tidak makan dan minum, ujar tetua Tang penuh emosi. Ah, tidak apa-apa? Tidak akan terjadi sesuatu, kan? Tidak apa-apa? Tidak. Justru sesuatu yang besar akan terjadi. Semangat tetua Tang membuncah. Keluarga Tang mungkin akan melahirkan seorang master sejati, bahkan Grandmaster transformasi. Ini lompatan besar. Tang Weimin tercengang. Teknik apa yang dia latih? Diajarkan oleh seorang ahli, Master Jiang. Tang Wanian sudah pergi menjemputnya. Sebentar lagi kamu akan melihatnya. Saat itu, Tang Wanian berlari masuk dengan wajah berseri-seri. Ayah, kakak kedua. Kabar besar. Kabar besar. Sudah lebih dari 40 tahun, kenapa masih tidak bisa tenang? Tang Weimin menegur dingin. Ia selalu memandang rendah adik ketiganya ini. Master Jiang menang. Tang Wanian berteriak penuh semangat. Dia mengangkat tangan dan membentuk tinju sebesar batu gilingan. Tinju itu melesat ratusan meter, menghancurkan panggung penonton, membunuh Xing Shanhu yang sudah lari 200 meter, bahkan membuat helikopter tergeser. Xing Shanhu? Siapa itu? Tanya tetua Tang terkejut. Murid Lin Zhenyu dari Big Circle Gang. Tang Wanian berbicara tak berhenti. Orang itu melompat dari helikopter setinggi 100 meter. Saat itu aku hampir mengompol ketakutan. Lin Zhenyu? Muridnya? Tetua Tang gemetar. Sepertinya Master Jiang sudah benar-benar melangkah ke alam Master. Omong kosong. Tang Weimin mencibir. Mana mungkin ada seni bela diri sekuat itu? Master Jiang datang. Tang Wanian tiba-tiba berteriak. Tang Weimin menoleh, lalu mengernyit kecewa. Hanya seorang pemuda 20-an, berpakaian biasa, di sampingnya ada seorang gadis cantik. Masuk halaman pun sambil bercanda mesra. Orang seperti ini disebut master bela diri? Master sejati seharusnya seperti Master Huang yang ia bawa, berwajah awet muda, langkah mantap, aura kuat. Master Jiang ini tidak kuakui. Tang Weimin menunjuk Jiang Tian, lalu memberi hormat pada Master Huang. Tetua Huang, menurutmu apa yang terjadi pada putriku?
Master Huang melirik Jiang Tian dengan jijik. Dia yang mengajarkan teknik ini? Omong kosong. Praktisi hanya bisa menguatkan tubuh dengan obat. Meditasi menyerap energi langit dan bumi itu ajaran Tao. Ia mencibir. Itu hanya trik kecil. Kacang berubah jadi prajurit, memanggil angin dan hujan, semua cuma dongeng. Apa sekretaris Tang ingin putrimu jadi dewi? Tang Weimin mengangguk-angguk, sepenuhnya percaya. Weimin, apa yang kau lakukan? Tetua Tang panik. Master Jiang tamu terhormat keluarga Tang. Dia bukan orang kuat. Suruh dia pergi. Tang Weimin melambaikan tangan tak sabar. Tang Wanian melongo. Sepertinya kakak kedua sama bodohnya denganku. Kalau begitu, aku juga pantas jadi sekretaris. Bab 76. Ini adalah seni ilahi, ini adalah seni abadi. Asisten Tang Weimin, Cai Zongxin, segera menenangkan Tetua Tang dan berkata dengan nada membujuk. Tetua Tang, Master Huang diundang khusus oleh sekretaris untuk membimbing Nona Tang melewati banyak kesulitan. Seperti pepatah, satu perkara jangan merepotkan dua guru. Jangan mempersulit sekretaris. Kau tidak mengerti apa-apa, Xiao Cai. Tang Wanian berteriak cemas. Apa kau tahu orang macam apa Master Jiang itu? Master Huang sampah itu mana layak dibandingkan dengannya? Wajah Cai Zongxin langsung pucat ketakutan. Ia berharap bisa menutup mulut Tang Wanian, lalu berkata tergesa-gesa. Tuan ketiga, jangan bicara sembarangan lagi. Master Huang adalah kepala instruktur Dinas Keamanan Pusat, seorang ahli bela diri tahap tenaga dalam. Dalam pandangannya, ia sama sekali tidak bisa melihat kemampuan apapun dari Jiang Tian. Kalau bukan karena Tetua Tang dan Tuan ketiga, ia sudah lama memanggil orang dari Dinas Keamanan. Jiang Tian sama sekali tidak peduli pada semua itu. Dengan satu sapuan indera spiritualnya, ia tersenyum tipis dan berkata, Tetua Tang, jangan khawatir. Linglong sudah menembus batas dan mencapai puncak penempaan tubuh. Langkah berikutnya adalah transformasi. Bakatnya cukup bagus. Benarkah? Wajah Tetua Tang dipenuhi ekstasi. Rasa syukur meluap di hatinya, sampai-sampai ia hampir berlutut di hadapan Jiang Tian. Lihatlah, di atas hutan bambu terdengar desiran halus. Angin berputar, energi spiritual turun seperti kabut putih, mengalir ke atas kepala Linglong. Ia sedang menyerap energi ke dalam tubuhnya. Jiang Tian tertawa ringan. Itu sudah setara dengan alam master. Ya langit, keluarga Tang kami mungkin akan segera melahirkan seorang master sejati. Tubuh Tang Guozhu gemetar hebat. Air mata panas hampir mengalir dari matanya. Terima kasih, Master Jiang, atas teknik kultivasi yang kau anugerahkan. Hanya omong kosong yang dibuat-buat. Sekretaris Cai mencibir dengan wajah penuh penghinaan. Grandmaster transformasi? Energi spiritual seperti kabut putih? Menyerap energi ke dalam tubuh? Kau sedang menulis novel fantasi sialan. Omong kosong belaka. Ia tahu Tang Linglong telah berlatih bertahun-tahun, namun tak pernah benar-benar menyentuh inti seni bela diri. Master Huang yang sudah lebih dari 10 tahun menjabat sebagai kepala instruktur Dinas Keamanan Pusat pun baru berada di puncak tenaga dalam. Kalau menurut ucapanmu, bukankah Tang Linglong sekarang bahkan lebih kuat dari Master Huang? Kau benar-benar pandai membual. Tuan Sekretaris, tidak beres. Tiba-tiba Master Huang berseru dengan wajah serius. Tubuh putrimu berada di ambang kehancuran, wajahnya pucat seperti kertas. Energinya hampir terkuras habis. Cepat hentikan kultivasinya dan beri asupan nutrisi. Kalau terlambat, dia bisa mati kelelahan. Bahkan kalau kuselamatkan sekarang, dia kemungkinan besar akan lumpuh. Apa? Tang Weimin terkejut hebat. Kebenciannya pada Jiang Tian langsung memuncak. Bajingan ini ingin membunuh putriku. Omong kosong. Di tengah kepanikan semua orang, terdengar suara dingin. Semua orang terkejut dan menoleh. Mereka melihat Jiang Tian menatap Huang Xiangsheng dengan dingin, wajahnya penuh hinaan. Di samping, Sekretaris Cai sampai hampir jatuh ke tanah karena takut. Huang Xiangsheng akhirnya tak bisa menahan diri. Berkali-kali diabaikan dan diprovokasi Jiang Tian, amarahnya meledak. Ia adalah instruktur Dinas Pengawal Pusat, telah membimbing banyak agen elit. Statusnya bahkan lebih tinggi daripada Tang Guozhu. Di dunia bela diri Tiongkok, selain para master sejati, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Bocah, siapa gurumu? Apa gurumu tidak mengajarkan sopan santun terhadap senior dunia bela diri? Huang Xiangsheng mendengus dingin. Senior? Jiang Tian menyilangkan tangan dan tertawa. Senior macam apa kau ini? Di mataku,
Kau bahkan tak pantas disebut junior. Jiang Tian telah hidup puluhan ribu tahun. Dari sudut pandangnya, Huang Xiangsheng benar-benar tak ada apa-apanya. Namun Huang Xiangsheng tentu tak memahami itu. Ia tertawa dingin penuh amarah. Di dunia bela diri Tiongkok, hanya segelintir orang yang bisa disebut seniorku. Mereka semua veteran berusia di atas 80 tahun. Boleh kutanya, siapa di antara mereka yang menjadi gurumu? Huang Xiangsheng? Tang Guozhu terkejut. Dia terkenal? Tanya Jiang Tian datar. Reputasinya di dunia bela diri bahkan lebih tinggi dariku, dan ia dekat dengan pimpinan pusat. Tang Guozhu tersenyum pahit. Sebelum ia selesai berbicara, Huang Xiangsheng sudah tertawa mengejek. Haha, bahkan namaku saja kau belum pernah dengar. Jelas kau bukan orang dunia bela diri. Benar, aku memang belum pernah mendengar namamu, jawab Jiang Tian tanpa ragu. Para murid Huang Xiangsheng langsung tertawa terbahak. Namun Jiang Tian tetap tenang. Lalu memangnya kenapa aku harus mendengarnya? Ekspresi Jiang Tian santai, bahkan sedikit mengejek. Bahkan jika Ye Zhantian datang sendiri, aku tetap bisa membunuhnya seperti anjing rumput. Apalagi kau, siapa dirimu? Teknik kultivasi yang kuajarkan begitu mendalam. Bagaimana mungkin semut sepertimu bisa memahaminya? Bocah sombong. Huang Xiangsheng hampir melompat marah. Apakah kau tahu apa itu seni bela diri? Apakah kau tahu mengapa tenaga harus dipadatkan di dantian? Apakah kau tahu bahwa kekuatan dimulai dari kaki? Apakah kau tahu tinju baji? Apakah kau tahu tongkat bagua? Setiap pertanyaan membuatnya melangkah maju satu langkah, hingga berdiri tepat di tengah halaman. Pada tahun 1981, aku mewakili seni bela diri Tiongkok dan mengikuti kunjungan kenegaraan ke Rusia. Aku menendang kepala instruktur KGB sampai terpental dengan 3 tendangan. Pada 1992, organisasi pembunuh Tombstone Eropa menyerang. Aku memimpin murid-muridku dan membantai mereka sejauh 800 li dari Sungai Qin. Pada 1998, tentara bayaran Blackwater mencuri intelijen militer di perbatasan Tiongkok, Myanmar. Aku membunuh mereka semua dan merebut kembali informasi itu. Pada 2001, teroris membuat kerusuhan. Aku sendiri yang membalikan keadaan, membunuh musuh dan menjinakkan bom, menyelamatkan puluhan ribu warga. Aku terkenal selama puluhan tahun, bertempur ratusan kali tanpa pernah kalah. Dan kau, bocah kecil, berani meragukan otoritasku. Aura kagum muncul di wajah semua orang yang mendengar itu. Haha. Jiang Tian menundukkan pandangan, sama sekali tak tertarik. Dalam sastra tak ada nomor 1, dalam bela diri tak ada nomor 2. Tak perlu banyak omong. Bertarung saja, nanti jelas siapa unggul. Apa? Berani menantang Master Huang? Pergi dari sini. Sekretaris Cai panik dan hampir ingin menendang Jiang Tian. Kau terlalu bodoh dan sombong. Kau pikir siapa dirimu untuk melawanku? Hardik Huang Xiangsheng. Master Huang, bocah ini tak tahu diri. Mengapa harus menurunkan diri? Ampuni saja dia. Tang Weimin tersenyum puas. Sudahlah, suamiku. Keluarga Tang terlalu arogan. Abaikan saja mereka. Zhao Sueking menarik lengan Jiang Tian, hatinya perih melihatnya diperlakukan demikian. Aku tidak berniat melawanmu. Jiang Tian tersenyum tipis. Karena kau tidak layak membuatku turun tangan. Linglong. Apa? Kau menyuruh Nona Tang? Huang Xiangsheng gemetar hebat, hampir muntah darah. Terlalu sombong. Tiba-tiba Sekretaris Cai berteriak kaget. Sekretaris Tang, lihat, ada yang aneh dengan Linglong. Tang Weimin menoleh. Wajahnya langsung membeku, seakan melihat hantu. Tang Linglong perlahan berdiri. Ia melangkah ke udara dan tubuhnya terangkat. Langkah demi langkah, seolah ada tangga tak terlihat di bawah kakinya. Dalam sekejap, ia telah naik lebih dari 8 meter dan berdiri di puncak hutan bambu. Angin berdesir, pakaian latihannya berkibar, rambut hitamnya melambai. Ya Tuhan! Semua orang terperangah, membatu di tempat. Ia berjalan di udara. Grandmaster transformasi. Suara Huang Xiangsheng gemetar. Orang yang mampu berjalan di dinding atau di atas air sudah bisa disebut Grandmaster. Namun Tang Linglong melangkah 9 kali di udara tanpa pijakan. Ini jelas alam master sejati. Bunuh! Tang Linglong berseru pelan, jarinya terayun. Energi dalam sepanjang 1 meter berubah menjadi pedang cahaya, membelah dan menghantam danau buatan di halaman. Boom!
Air danau menyembur lebih dari 10 meter ke udara. Dasar danau terlihat jelas, batu-batu hancur berhamburan. Melangkah 9 kali di udara, satu pedang membelah danau. Kekuatan ilahi apa ini? Huang Xiangsheng terguncang sampai jiwanya seakan terlepas. Grandmaster bela diri. Dia benar-benar Grandmaster. Apakah ini benar-benar Linglong? Tang Weimin terpaku. Gadis kecil yang dulu memintanya permen kini telah menjadi sosok setingkat dewa. Keluarga Tang akhirnya melahirkan seorang Grandmaster. Langit memberkati keluarga Tang. Tetua Tang maju dengan tongkat, tubuhnya gemetar, air mata mengalir deras. Hanya sebulan berlatih teknik Master Jiang, sudah mencapai alam Master. Huang Xiangsheng bergumam kosong. Guru, apakah teknik ini benar-benar sekuat itu? Tanya para muridnya dengan suara bergetar. HM. Huang Xiangsheng menarik napas panjang. Berlatih bela diri seperti mendayung melawan arus. Sangat sulit. Sekalipun berbakat luar biasa dan didukung sumber daya besar, butuh 40 tahun untuk menembus transformasi. Bakat Nona Tang biasa saja. Dengan metode lama, puncaknya hanya tubuh besi. Tak mungkin melangkah lebih jauh. Namun kini, hanya sebulan, tanpa pil berharga, hanya menyerap energi alam, ia menembus transformasi. Suaranya bergetar hebat. Ini bukan teknik bela diri biasa. Ini seni ilahi. Ini seni abadi. Mendengar itu, semua orang terdiam. Hati mereka bergolak. Teknik yang diajarkan Jiang Tian benar-benar seperti jalan kultivasi para dewa. Bab 77. Upacara pengangkatan guru. Dalam waktu sebulan saja, hanya dengan menyerap ki dan bermeditasi, dia sudah melangkah ke ranah transformasi. Ini benar-benar keajaiban. Benar-benar keajaiban. Beberapa murid bergumam dengan suara rendah, hati mereka bergejolak hebat. Guru, kalau dibandingkan denganmu, bagaimana dia? Seseorang bertanya, masih belum mau menyerah. Bagaimana aku layak dibandingkan dengannya? Bahkan dibandingkan dengan Tang Linglong yang hanya dia bimbing sedikit saja, aku sudah jauh tertinggal. Huang Xiangsheng tertawa pahit sambil menggelengkan kepala, menunduk dalam-dalam. Dengan kecepatan kultivasi seperti ini, aku khawatir bahkan Ye Zhantian pun akan ditekan olehnya. Di dunia bela diri Tiongkok saat ini, selain para ahli besar yang hidup menyendiri di sekte-sekte tersembunyi, Ye Zhantian dikenal sebagai orang nomor satu di dunia fana. Selama puluhan tahun, Huang Xiangsheng dan para pendekar kuat lainnya sepenuhnya ditekan oleh Ye Zhantian. Kekuatan Ye Zhantian begitu luar biasa hingga semua orang hanya bisa mengakui kekalahannya dengan tulus. Namun kini, Huang Xiangsheng merasa bahwa Jiang Tian memiliki potensi untuk menyusul, bahkan melampaui dewa perang Ye Zhantian. Orang ketiga, Saudara Jiang. Tidak, Tuan Jiang. Bagaimana bisa kalian membiarkan Tuan Jiang pergi begitu saja? Tiba-tiba Tang Weimin sadar dari keterkejutannya. Ia menoleh ke sekeliling, tak menemukan Jiang Tian, wajahnya langsung berubah marah. Semua mata tertuju pada Tang Wannian. Bukankah kamu sendiri yang menyuruh mereka pergi? Jadi aku tidak menghentikan mereka. Tang Wannian berdiri kaku, wajahnya kosong, tak tahu harus berkata apa. Suamiku, kita pergi begitu saja tadi, apa itu benar-benar pantas? Saat semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan, Jiang Tian sudah membawa Zhao Suiking kembali ke Time House. Kenapa? Sekarang kamu masih ingin aku menerima Tang Linglong sebagai murid? Jiang Tian berkata sambil tersenyum samar. Alasan Tang Wannian menjemputnya sebelumnya memang untuk menjadikan Tang Linglong sebagai murid Jiang Tian. Setelah membujuk dengan segala cara, Jiang Tian akhirnya setuju. Namun melihat sikap congkak Tang Weimin sebelumnya, Jiang Tian langsung merasa enggan. Sekretaris Tang itu memandang rendah orang lain. Kalau dia tidak percaya pada kemampuanmu, biarkan saja mereka. Zhao Suiking berkata dengan nada datar. Namun setelah memikirkannya, hatinya sendiri terkejut. Beberapa bulan lalu, jika keluarga Tang meliriknya saja, ia sudah harus bersikap menjilat. Namun kini, ia justru punya kualifikasi untuk mengabaikan keluarga Tang. Ini adalah lompatan status yang menakutkan. Akhir-akhir ini, aku hanya ingin menemanimu dengan baik. Jiang Tian tersenyum lembut sambil memeluk gadis di pelukannya. Hatinya dipenuhi kepuasan, manis, dan kebahagiaan. Zhao Suiking bertanya, ngomong-ngomong, apakah Tang Linglong benar-benar sudah mencapai ranah guru besar transformasi? Tidak. Kalau bicara ketatnya, dia masih berada di ranah tenaga dalam. Namun kedalaman tenaga dalam dari teknik tubuh Haoran sebanding dengan Zhenki seorang pendekar biasa. Jawab Jiang Tian sambil tersenyum tipis.
Namun malam itu juga, Tetua Tang tetap membawa Tang Weimin dan Tang Linglong untuk mengunjungi Jiang Tian. Tuan Jiang, aku buta dan telah menyinggungmu. Mohon jangan masukkan ke hati, jangan dipikirkan. Begitu melihat Jiang Tian, Tang Weimin langsung membungkuk dalam-dalam, wajahnya penuh kerendahan hati. Sikapnya bahkan lebih hormat daripada saat ia bertemu pimpinan pusat. Jika orang luar melihat adegan ini, pasti mereka akan terkejut setengah mati. Tang Weimin adalah pejabat tertinggi di Linzhou, kekuasaannya luar biasa, masa depannya cerah. Konon ia berpotensi masuk jajaran pusat, namun kini ia justru bersikap hormat luar biasa pada Jiang Tian, seolah berhadapan dengan dewa. Hehe, orang yang tidak tahu tentu tidak bersalah. Lagi pula, hari ini aku masih harus berterima kasih karena kamu tidak mengusirku keluar. Jiang Tian menyesap teh sambil tersenyum. Kebaikan Tuan Jiang sungguh besar. Aku benar-benar salah. Ucapan Jiang Tian memang terdengar sopan, tidak dingin dan tidak hangat, namun justru membuat Tang Weimin berkeringat dingin, wajahnya pucat pasi. Kini ia benar-benar paham. Jiang Tian adalah penguasa sejati Jiangbei, sosok yang dipuja para Taipan. Bahkan Ye Gufeng dan Zheng Guangsha memandangnya seperti dewa. Sebagai guru besar bela diri, Jiang Tian bisa membunuh tanpa suara. Bahkan jika ia menggunakan cara legal dan memerintahkan para konglomerat menarik modal dari Linzhou, sebagai sekretaris kota, Tang Weimin pasti harus bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya. Kamu boleh pergi sekarang, memalukan. Tetua Tang memarahi putranya dengan wajah dingin. Lalu dengan mengandalkan senioritasnya, ia berkata dengan nada memohon. Tuan Jiang, ini semua karena aku gagal mendidik anakku. Ia tumbuh dengan sifat arogan. Jiang Tian hanya tersenyum tipis, tak berkomentar. Tuan Jiang, aku tahu Anda tidak mengejar ketenaran dan kekayaan. Namun Nyonya Jiang menjalankan bisnis duniawi. Jika Anda bersedia menerima Linglong sebagai murid, keluarga Tang bersedia melayani Nyonya Jiang sepenuh hati. Tang Wannian segera berkata dengan tulus. Ia sangat memahami watak Jiang Tian. Pria ini sangat mencintai istrinya. Sosok seperti naga dan phoenix di langit tak bisa diancam. Satu-satunya jalan adalah melalui Zhao Sueking. Hehe, jadi kalau aku tidak menerimanya, kalian tidak akan mengurus bisnis istriku. Jiang Tian tersenyum samar. Plak. Tang Wannian langsung menampar wajahnya sendiri sambil tertawa. Mulutku bodoh. Aku salah bicara. Entah Tuan menerima atau tidak, Anda tetap dermawan terbesar keluarga Tang. Hanya saja Linglong sangat mengagumi Anda. Jika Anda tidak menerimanya, dia pasti bunuh diri. Sambil bicara, ia mengedipkan mata ke keponakannya. Tuan Jiang, mohon terima aku sebagai murid. Aku mohon. Aku pasti akan melayanimu dengan baik. Tang Linglong menatap Jiang Tian dengan mata berkaca-kaca, bibir mungilnya mengerucut. Seolah jika ditolak, ia akan langsung menangis. Aku punya tangan dan kaki. Untuk apa aku butuh baktimu? Jiang Tian langsung merasa kepalanya pening. Zhao Sueking menarik lengan bajunya dan berbisik. Suamiku, terimalah saja. Dia terlihat kasihan. Ada alasan lain yang tersembunyi. Tang Linglong adalah nona bangsawan nomor 1 Linzhou. Latar belakangnya kuat, pesonanya luar biasa. Jika ia jatuh cinta pada Jiang Tian, itu akan menjadi ancaman besar. Lebih baik menjadikannya hubungan guru dan murid. Dengan begitu, Zhao Sueking adalah guru ibu. Mana mungkin Tang Linglong berani bersaing? Baiklah, aku dengarkan istriku dan akan menerimanya. Jiang Tian berpikir sejenak lalu mengangguk. Yeay, hebat. Tang Linglong langsung melompat kegirangan, mengayunkan tangan dan bersorak. Terima kasih guru telah mengabulkan keinginanku. Kebaikan besar guru akan selalu diingat keluarga Tang. Jangan hanya melompat. Sujudlah pada gurumu. Keluarga Tang sangat gembira. Tetua Tang menahan emosinya dan mengingatkan dengan suara berat. Guru Agung, mohon terima sujud murid. Tang Linglong berlutut dengan anggun, bersujud 3 kali, lalu mempersembahkan secangkir teh. Tak perlu berlebihan. Selama hatimu berbakti, itu sudah cukup. Bangunlah. Jiang Tian duduk tenang menerima penghormatannya, lalu menyesap teh. Terima kasih, guru. Baru saja Tang Linglong berdiri, tetua Tang berseru cemas. Tunggu, kamu masih harus bersujud dan menyuguhkan teh pada guru ibu. Apa kamu lupa aturan yang kuajarkan? Aku terlalu senang tadi. Tang Linglong kembali berlutut dan bersujud khidmat pada Zhao Sueking, lalu menyerahkan teh. Nona Tang, jangan begitu. Cepat bangun.
Zhao Sueking benar-benar tak sanggup menahan ini. Rasanya seperti mimpi. Tang Linglong, nona bangsawan nomor 1 Linzhou, kini bersujud padanya. Zhao Sueking segera menarik Tang Linglong berdiri dan tertawa. Kamu 20 tahun, aku 2 tahun lebih tua. Mulai sekarang, panggil aku kakak saja. Itu tidak boleh. Kamu adalah guru ibu, urutan tidak boleh kacau. Tang Linglong menggeleng cepat. Tidak apa-apa. Kamu memanggil Jiang Tian guru, panggil aku kakak. Kalau kamu memanggilku guru ibu, aku merasa jadi tua. Zhao Sueking tertawa. Melihat Jiang Tian tidak keberatan, Tang Linglong langsung menggenggam tangan Zhao Sueking dan berseru manja. Baik, kakak King Er. Bagus. Tang Guozhu sangat gembira. Akhirnya ia berhasil mengikat hubungan keluarga Tang dengan guru Jiang. Sungguh tidak mudah. Ritual tidak boleh diabaikan. Tiba-tiba ia menangkupkan tangan dengan serius. Tuan Jiang, seminggu lagi kami berencana mengadakan upacara besar pengakuan guru dan murid, jamuan akbar, mengundang para pahlawan dunia sebagai saksi. Bagaimana pendapat Tuan? Tang Weimin bertanya dengan cemas, takut ditolak. Baik. Jiang Tian tersenyum. Ia tahu jelas niat keluarga Tang. Namun ia telah berkultivasi puluhan ribu tahun, kemampuannya tak terbatas. Melindungi satu keluarga Tang adalah perkara mudah. Tuan Jiang, aku sudah menyuruh para koki terbaik Wolong Villa menyiapkan jamuan. Bagaimana kalau kita minum bersama? Tang Weimin bertanya rendah hati. Baik. Jika dulu, Jiang Tian pasti menolak dingin. Namun kini Tang Linglong telah menjadi muridnya, murid pertama setelah ia terlahir kembali. Di mata Jiang Tian, keluarga Tang sudah menjadi sahabat. Terima kasih Tuan Jiang berkenan. Nyonya Jiang juga harus hadir. Wajah tetua Tang berseri-seri. Ia sangat peka terhadap perubahan sikap Jiang Tian. Malam itu, Wolong Villa. Di restoran elegan, meja bundar kayu mahoni dipenuhi hidangan langka. Anggur yang disajikan adalah maotai simpanan lama tetua Tang, hanya muncul di jamuan negara. Jiang Tian duduk di kursi utama, Zhao Sueking di sampingnya. Tetua Tang menemani, Tang Weimin di sisi lain. Tang Wanian dan Tang Linglong menuangkan anggur dan teh. Semua anggota keluarga Tang tersenyum bahagia. Guru, dermawan, terima kasih telah menerima Linglong sebagai murid. Ini memenuhi salah satu harapanku. Tang Guozhu berdiri, mengangkat gelas dengan dua tangan, wajahnya penuh kebahagiaan. Ini adalah keberuntungan Linglong, dan juga keberuntungan keluarga Tang. Ini juga keberuntunganku. Bakat dan pemahaman Linglong sangat baik. Aku sangat puas. Jiang Tian tertawa. Jika cucuku mendapat penilaian setinggi ini dari guru, aku mati pun tanpa penyesalan. Tang Guozhu meneguk habis anggurnya. Guru, aku juga ingin bersulang untuk guru dan kakak Sueking. Tang Linglong mengangkat gelas, tersenyum licik. Gadis 20 tahunan ini memiliki mata jernih seperti bulan sabit, bibir merah menawan, kadang polos seperti gadis remaja, kadang dewasa memikat. Cantik, pandai memasak, terampil bela diri. Dewi idaman siapapun. Kamu mencampur aduk senioritas. Tang Weimin berpura-pura marah. Dan sebagai junior, mana boleh satu gelas untuk dua orang? Oh! Tang Linglong menjulurkan lidahnya, lalu berkata manja. Aku berharap guru dan guru ibu selalu bersama, jadi aku bersulang untuk kalian berdua. Mana mungkin aku berani tidak hormat. Bab 78 Reuni Ulang Tahun. Terima kasih, Linglong. Ayo kita minum bersama. Zhao Sueking begitu gembira hingga meneguk arak putih itu. Dalam jamuan bisnis sehari-hari, ia biasanya hanya minum anggur merah dan tidak terbiasa dengan arak Tiongkok. Setelah menenggak minuman berkadar alkohol tinggi itu, wajahnya memucat lalu memerah lembut, menambah kesan anggun yang memikat. King Er, jangan minum arak putih lagi. Minum jus saja. Jiang Tian menepuk punggungnya dengan penuh perhatian sambil tertawa. Tidak apa-apa begitu? Bahkan tetua Tang juga minum arak putih. Zhao Sueking sedikit merasa sungkan. Sama saja. Siapa yang berani keberatan? Semua orang buru-buru menyatakan tidak masalah. Dalam hati mereka, mereka hanya bisa mengagumi betapa Jiang Tian benar-benar memanjakan istrinya. Jamuan itu baru berakhir pukul 10 malam. Tang Weimin muntah sampai 3 kali. Tetua Tang, yang telah bertahun-tahun jarang mabuk, bahkan sampai pingsan karena terlalu banyak minum. Pagi keesokan harinya, Jiang Tian baru saja menyelesaikan latihannya. Kakak iparnya, Zhao Qianru, segera menelepon. Kakak ipar, kamu tahu hari apa hari ini?
Hari apa? Jiang Tian tertawa. Hemp, kamu sama sekali tidak peduli pada kakakku. Pantas saja dipukul. Zhao Qianru berteriak kesal. Jiang Tian langsung teringat sesuatu. Hari ini ulang tahun kakakmu, kan? Benar. Malam ini aku akan pergi ke Famous Lady Club Bouse bersama beberapa temanku untuk merayakan ulang tahunnya. Kamu siapkan hadiah ya? Zhao Qianru terkikik lalu menutup telepon. King Er, malam ini kamu mau merayakan ulang tahun di Famous Lady Club Bouse? Hadiah apa yang kamu inginkan? Jiang Tian memeluk istrinya, matanya penuh rasa bersalah. Di kehidupan sebelumnya, selama beberapa tahun bersama Zhao Sueking, ia tidak pernah mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Bahkan hadiah atau kue ulang tahun pun tak pernah ia belikan. Setiap ulang tahunnya, Zhao Sueking hanya menghabiskannya sendirian, atau bahkan melupakannya sama sekali karena lembur di perusahaan. Tidak apa-apa. Kamu ingat saja sudah cukup. Zhao Sueking tersenyum manis dan berkata lembut. Sebenarnya aku tidak berniat merayakan ulang tahun. Awalnya aku mau lembur saja. Qianru yang memaksa. Tentu harus dirayakan. Bagaimana kalau aku hubungi Yao Zhenghao dan mengadakannya di klub di Hao? Jiang Tian tertawa. Zhao Sueking menggeleng pelan. Tidak usah. Aku hanya ingin perayaan kecil. Aku hanya ingin bersamamu. Aku tidak ingin bertemu mereka. Kalau bisa bersamamu dengan tenang, aku sudah sangat puas. Ada alasan lain yang tidak ia ucapkan. Hari ini juga ulang tahun Fu Lanjun, wakil presiden Famous Lady Club Bouse. Jika pesta Zhao Sueking terlalu meriah, akan terasa tidak pantas. Jiang Tian tidak mengetahui hal ini dan tidak memikirkannya lebih jauh. Ia hanya mengangguk. Sore hari, Zhao Sueking berdandan dengan riasan indah, mengenakan gaun malam yang anggun, lalu keluar dari Time House bersama Jiang Tian. Kemana guru dan nyonya hendak pergi? Perlukah aku ikut? Ghost Foot Kick keluar dari kamar samping, membungkuk dan bertanya dengan hormat. Oh, King Er mau merayakan ulang tahun di Famous Lady Club Bouse. Kami akan segera kembali, kamu tidak perlu ikut. Jiang Tian melirik pelayan setianya dan tersenyum. Oh, jadi ulang tahun nyonya. Melihat Jiang Tian pergi, Ghost Foot Kick mengusap dagunya dan bergumam, Yao Zhenghao, Dragon Five, tuan ketiga keluarga Tang dan yang lainnya berkali-kali berpesan. Kalau istri atau sahabat Master Jiang mengadakan pesta ulang tahun, aku harus memberitahu mereka. Baiklah, aku akan menelepon mereka dan memberi kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan. Malam menyelimuti Famous Lady Club Bouse. Di dalam aula perjamuan yang megah dan mewah, musik mengalun merdu, lampu-lampu terang, dan suara percakapan ramai. Di dinding, balon warna-warni membentuk tulisan Happy Birthday. Lebih dari setengah aula telah dipenuhi tamu, kebanyakan adalah putra-putri bangsawan. Fu Lanjun duduk di kursi kehormatan di tengah, mengenakan mahkota berlian dan gaun putih tanpa bahu. Ia bak ratu yang berdiri di puncak, menikmati tatapan penuh kekaguman dari sekelilingnya. Lihat itu, Ketua Liu dari $7 Corporation. Nilai asetnya lebih dari 100 juta, dia juga datang memberi ucapan. Liu Xiao juga hadir. Dia pewaris masa depan keluarga Liu. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri juga datang. Kekayaannya mencapai miliaran. Di dekat meja bundar, beberapa eksekutif Monarch Orchid Fashion memandang Fu Lanjun dengan iri, berdecak kagum. Fu Lanjun layaknya putri bangsawan. Banyak tuan muda dan generasi kedua kaya mengejarnya. Ia anggun dan memesona, salah satu dari 5 bunga emas Linzhou, kecantikannya hanya kalah dari Tang Linglong. Kini, lebih dari separuh aula dipenuhi tamu yang datang mengucapkan selamat. Total ada 20 meja. Dengan begitu banyak tokoh berpengaruh datang memberi selamat, pengaruh Fu Lanjun di Linzhou tampak jelas. Direktur Fu, ini sepasang anting giok. Saya membelinya dari Myanmar. Terima kasih, Direktur Hu. Nona Fu, ini lukisan asli Zheng Ban Kiao yang saya beli di lelang Christie's tahun lalu. Mohon diterima. Karya asli? Terlalu berharga. Menghadapi antrean hadiah dari para bangsawan, Fu Lanjun menanggapinya dengan tenang. Bagi orang biasa, semua ini adalah godaan besar. Namun baginya, tidak terlalu berarti. Hadiah yang diterima Nona Fu hari ini nilainya pasti lebih dari 10 juta. Semua orang penuh rasa iri. Hemp, Zhao Sueking benar-benar bodoh. Dia tidak tahu hari ini ulang tahun Kak Jun? Berani-beraninya datang merayakan ulang tahunnya juga, duduk di sudut tanpa tamu. Tidak malu apa? Tiba-tiba seorang gadis menunjuk ke meja di sudut dan mencibir. Itu adalah meja Zhao Qianru bersama beberapa gadis dari keluarga cukup berada.
Ini pertama kalinya mereka datang ke klub kelas atas seperti ini. Wajah mereka tegang dan kaku. Bahkan untuk meminta pelayan menuangkan teh pun mereka harus berhati-hati. Keluarga Zhao bukan keluarga besar di Linzhou. Lingkaran sosial Zhao Sueking juga sederhana. Hadiah yang mereka bawa hanya bernilai beberapa ratus hingga 1.000 yuan. Dibandingkan Fu Lanjun, jelas terpaut jauh. Saat itu, Fu Lanjun menoleh ke Lu Biao yang duduk di sampingnya dan tersenyum. Bei Yao, kenapa kamu melamun? Kamu dan Sue Feiyang tidak berjalan baik? Jangan sedih. Banyak pria baik di luar sana. Aku bisa mengenalkan yang lain. Sejak kembali dari Blue Wale Princess, Lu Biao selalu linglung. Fu Lanjun mengira itu karena Sue Feiyang tidak menyukainya dan ingin menghiburnya. Tatapan Lu Biao kosong. Ia tertawa kaku. Siapa peduli Sue Feiyang? Dia seperti anjing. Bei Yao, kamu tidak suka Sue Feiyang? Atau ada target lain? Fu Lanjun tertawa, namun dalam hati meremehkannya. Keluarganya saja peringkat puluhan di Linzhou, tapi merasa Sue Feiyang tidak layak? Aku ingin mengejar Jiang Tian. Mata Lu Biao memancarkan tekad yang belum pernah ada sebelumnya. Ucapannya mengejutkan. Adegan Jiang Tian menunjukkan kekuatan di Blue Wale Princess, bahkan membuat Ye Gufeng tunduk, telah terukir dalam jiwanya. Sejak pulang, ia tidak bisa melupakan Jiang Tian. Setiap kali teringat bagaimana ia melewatkan Jiang Tian dengan penyesalan, hatinya terasa perih, sampai makan pun tak berselera. Ia tahu, dengan status Jiang Tian sekarang, ia tak layak dan hanya bisa memandang dari jauh. Namun dibanding Zhao Sueking, ia kembali merasa percaya diri. Jika Zhao Sueking bisa membuat Jiang Tian mencintainya begitu dalam, mengapa ia tidak? Latar belakangnya lebih baik, kecantikannya pun tak kalah. Bei Yao, kamu gila. Wajah Fu Lanjun berubah dingin. Jiang Tian itu orang gila. Tidak berpendidikan, tidak punya kemampuan. Keluarga Jiang juga sudah jatuh. Kamu tahu itu. Memilih pria, latar belakang keluarga yang utama, lalu kemampuannya. Dia tidak punya apa-apa. Mengejarnya hanya merendahkan dirimu. Kamu tidak tahu, dia itu. Lu Biao hampir saja mengungkapkan apa yang ia lihat di kapal pesiar. Namun teringat ancaman Jiang Tian, tubuhnya bergetar dan ia menelan kembali kata-katanya. Sudahlah, biar aku perkenalkan beberapa pria lain. Aku jamin kamu puas. Tidak perlu. Selain dia, aku tidak ingin mengenal siapapun. Lu Biao menggeleng dengan tatapan kosong. Ngomong-ngomong setan, setannya datang. Liu Xiao tiba. Ayo cepat sambut. Tinggalkan kesan baik. Wajah Fu Lanjun langsung berseri. Ia menarik Lu Biao berdiri dan tersenyum menyambut. Tuan muda Liu. Liu Xiao datang. Beberapa orang bermata tajam melihat seorang pemuda tinggi tampan masuk. Mereka berseru kagum dan bergegas menyambut. Liu Tianlei, putra wali kota Liu, adalah tuan muda kelas 1, sejajar dengan Tang Jianfeng. Lulusan sekolah bisnis Ivy League di Amerika. Setelah kembali ke Tiongkok ia mendirikan perusahaan modal Ventura. Ia berinvestasi di banyak proyek teknologi tinggi dan mengumpulkan ratusan juta aset sebelum usia 30, membuat banyak pengusaha senior kagum. Direktur Su juga di sini. Bisnismu makin besar. Bos Wei, senang bertemu lagi. Begitu masuk, Liu Tianlei langsung menyalami dan menyapa semua orang. Gerakannya alami, auranya kuat, pembawaannya elegan, bahkan mengungguli beberapa orang kaya mapan. Statusnya terhormat. Siapapun yang bisa berbincang dengannya merasa tersanjung. Wajahnya tampan, tubuhnya tinggi tegap. Banyak gadis bangsawan terpikat, berharap bisa melompat ke pelukannya. Lanjun, aku dengar kamu belajar di London dan suka bunga matahari di pinggiran barat. Liu Tianlei tersenyum sopan sambil menyerahkan hadiah. Ini benih bunga matahari dari pinggiran barat London. Dikirim lewat udara. Kalau kamu tanam, setiap hari kamu bisa melihat bunga matahari khas London. Ya ampun, benih yang diterbangkan langsung. Liu Xiao benar-benar romantis. Banyak gadis terharu, mata mereka berbinar. Terima kasih, Liu Xiao. Ini hadiah terbaik yang kuterima hari ini. Fu Lanjun tersenyum. Dengan latar belakang dan pengaruh Liu Tianlei, ia memang harus menunjukkan rasa hormat. Bahkan jika Liu Tianlei memberinya tali rumput, ia tetap harus memuji lebih berharga dari kalung berlian. Haha, Liu Xiao perhatian sekali. Apa kamu jatuh hati pada Kak Lan? Seorang nona muda kaya berseru menggoda. Jangan bicara sembarangan. Wajah Fu Lanjun langsung menegang. Ia menyukai Tang Jianfeng. Jika kabar ini sampai ke telinganya,
pasti akan timbul kesalahpahaman. Dasar bocah, mau menjebakku. Liu Tianle tertawa dan menunjuk gadis itu. Hadiah ini titipan dari tuan muda Tang Jianfeng. Dia benar-benar memintamu menyampaikan hadiah. Fu Lanjun terharu hingga matanya memerah. Benar, tuan muda Tang sedang sibuk latihan dan tugas militer. Disiplin sangat ketat, jadi dia tidak bisa datang sendiri. Saat menyebut Tang Jianfeng, bahkan Liu Tianle menunjukkan rasa hormat. Kini Tang Jianfeng adalah elit militer, berpangkat letnan 1. Ada harapan besar ia menjadi jenderal di masa depan. Bab 79. Pergi dari sini. Wah, jadi ternyata dikirim oleh tuan muda Tang. Kak Jun, kamu benar-benar beruntung. Benar, hadiah ini unik dan sangat berharga. Sorak-sorai pun terdengar, suasana menjadi semakin hangat. Fu Lanjun tersenyum semanis bunga yang sedang mekar. Dadanya dipenuhi rasa bangga dan kehormatan. Namun, Lu Biao yang duduk di sampingnya justru mendengus pelan, menggelengkan kepala dengan ekspresi kecewa. Dibandingkan dengan Jiang Tian, para tuan muda yang selama ini ia kagumi langsung tampak seperti semut-semut kecil. Sedikit pun ia tak lagi tertarik. Kak Jun, ini. Gadis itu terlihat familiar. Melihat Lu Biao menggeleng kecewa, perhatian Liu Tianle langsung tertarik pada gadis berwajah dingin itu. Raut wajahnya yang menyimpan kegelisahan justru terasa memesona. Temperamennya bahkan sedikit mirip dengan Zhao Sueking, kecantikan terkenal Lin Zhou. Ini Nona Lu Biao dari keluarga Lu, sahabat baikku. Dia sangat luar biasa. Fu Lanjun segera memperkenalkan dengan penuh semangat, meninggikan Lu Biao setinggi mungkin. Di usia muda, dia sudah mengendalikan aset lebih dari 100 juta. Pertumbuhan tahunan perusahaannya mencapai 20%. Hebat, bukan? Mendengar itu, Liu Tianle penuh pujian. Ia memang pernah melihat Lu Biao beberapa kali, namun hari ini, kecantikannya terasa jauh berbeda. Zhao Sueking sudah menikah dengan Jiang Tian si gila itu. Tak ada gunanya aku menyukainya lagi. Lebih baik aku mendekati Lu Biao saja. Dalam hati, ia sudah membuat perhitungan. Fu Lanjun pun menariknya duduk di kursi sebelah Lu Biao, menciptakan suasana agar mereka bisa berbincang. Nona Lu, aku cukup mengenal perusahaanmu. Perkembangannya sangat bagus. Ia mulai memamerkan kemampuan dan statusnya secara halus, sementara Fu Lanjun terus memuji di samping, membuat citranya tampak semakin tinggi. Sayangnya, Lu Biao tetap dingin, tak banyak bicara, wajahnya tanpa ekspresi. Hal ini membuat Liu Tianle heran dan tak nyaman. Pandangan Lu Biao justru tertuju ke pintu, seolah ingin segera pergi dari pesta ulang tahun ini. Tiba-tiba, matanya membelalak. Ia berdiri mendadak, suaranya gemetar. Jiang Tian, kenapa dia ada di sini? Hari ini ulang tahun istrinya, Zhao Sueking. Wajar kalau dia datang merayakan, jawab Fu Lanjun dengan nada meremehkan. Melihat perhatian dan kekaguman Lu Biao pada Jiang Tian, rasa cemburu Liu Tianle langsung muncul. Ia melirik Jiang Tian dengan jijik. Bukankah dia menantu gila keluarga Zhao? Nona Lu juga mengenalnya. Aku kenal. Lu Biao duduk kembali, hatinya tertekan. Zhao Sueking juga ada di sini. Bagaimana mungkin ia mendekati Jiang Tian? Tiba-tiba terlintas ide. Ia menarik Fu Lanjun dan memohon pelan. Kak Jun, hubunganmu dengan keluarga Zhao masih baik. Nanti ajak aku ikut bersulang, ya? Aku tidak berani sendirian. Apa yang perlu ditakuti dari dia? Kamu takut dia tiba-tiba gila dan memukulmu? Fu Lanjun mendengus. Dia tidak berani. Aku wakil presiden Famous Lady Clubhouse. Kalau aku bilang pergi, dia harus pergi. Aku mau memperbaiki riasanku. Lu Biao panik dan bergegas ke kamar mandi. Kali ini, ia harus meninggalkan kesan baik pada Jiang Tian. Melihat itu, Liu Tianle mengerutkan kening, wajahnya tak senang. Liu Xiao, kalau kamu benci Jiang Tian itu, aku bisa mengusirnya, kata Fu Lanjun sambil tertawa kecil. Perlu benci? Dia hanya sampah. Tunggu Lu Biao kembali, aku sendiri yang akan menemuinya. Liu Tianle tersenyum dingin, penuh percaya diri. Tak lama kemudian, Lu Biao kembali dan menarik Fu Lanjun dengan cemas. Kak Jun, cepat ikut aku. Begitu Jiang Tian dan Zhao Sueking duduk, Liu Tianle membawa gelas anggur dan menghampiri bersama Fu Lanjun serta Lu Biao. Tuan Jiang, kudengar hari ini ulang tahun Nona Sueking. Kamu tidak datang dengan tangan kosong, kan? Nada suara Liu Tianle penuh superioritas.
Siapa kamu? Jiang Tian bahkan malas menoleh. Dan kenapa kamu peduli aku membawa hadiah atau tidak? Itu urusanmu. Wajah Liu Tianle langsung memerah karena marah. Sambil menahan amarah, ia menunjuk ke tumpukan hadiah Fu Lanjun dan tertawa dingin. Lihat, berapa banyak hadiah yang diterima Nona Fu. Masa kamu tega membuat istrimu terlihat murahan? Sampah-sampah ini. Jiang Tian mencibir. Ucapan itu langsung memicu kemarahan. Berani sekali bocah ini bicara. Semua mata menatap Jiang Tian dengan kesal. Bahkan Fu Lanjun ikut tersinggung. Hadiahnya disebut sampah. Kalau begitu, Liu Tianle melambaikan tangan menenangkan kerumunan. Pasti Tuan Jiang menyiapkan hadiah luar biasa untuk istrimu. Aku punya satu benda bernilai 10.000 tael emas, kata Jiang Tian datar. Bahkan 100.000 tael emas pun sulit menukarnya. Hah, omong kosong. Banteng saja bisa terbang. Kenapa tidak ada petir menyambar bocah ini? Cemoohan pun meledak. Hadiah apa yang begitu berharga? Tunjukkan pada kami, ejek Liu Tianle. Jiang Tian mengeluarkan sebuah gukin putih dari tulang dan berkata sambil tersenyum. King aku membuat gukin tulang ini sendiri. Anggap saja hadiah. Semua orang menatap gukin itu. Tidak tampak istimewa. Namun Zhao Sueking memeluknya seolah harta karun. Suamiku, apapun darimu pasti berharga. Baru dibuat, berani bilang bernilai 10.000 tael emas? Kamu penipu. Liu Tianle tertawa meremehkan. Apakah aku mengenalmu? Jiang Tian mengerutkan kening. Kamu cerewet seperti lalat. Tidak capek? Menyingkirlah. Kata-kata itu membuat semua orang terperangah. Berani memaki Liu Xiao. Dia ingin mati. Wajah Liu Tianle pucat, tubuhnya gemetar karena marah. Jiang Tian, kamu orang pertama yang berani bicara seperti itu padaku. Aku akan membuatmu paham jarak di antara kita. Lu Biao buru-buru menengahi. Tuan Jiang, ini salah paham. Liu Xiao hanya ingin bersulang. Aku minta maaf atas namanya. Kamu pendosa. Apa hakmu minta maaf atas namanya? Pergi, bentak Jiang Tian. Amarah Liu Tianle makin memuncak. Kamu hanya sampah. Siapa yang memberimu keberanian? Fu Lanjun ikut berteriak. Ini famous Lady Clubhouse. Minum 3 gelas dan minta maaf, atau aku usir kalian. Minta maaf? Dia tidak pantas. Jiang Tian tersenyum dingin. Sekarang, pergilah. Fu Lanjun wajahnya membeku. Aku sebagai pengelola memutuskan, keanggotaanmu dicabut. Sekarang, keluar. Sorakan pun bergema. Keluar. Keluar. Jiang Tian hanya duduk memutar cangkir teh, ekspresinya tenang. Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Siapa yang menyuruhnya keluar? Kerumunan terbelah. Seorang wanita berbaju gaun merah melangkah masuk. Aura bangsawan menekan seluruh ruangan. Tang Linglong. Bab 80. Sekarang kamu bisa pergi. Siapa gadis ini? Berani sekali bicara pada Liu Xiao dan Nona Fu seperti itu. Seorang generasi kedua orang kaya kelas rendah mencibir dengan nada meremehkan. Tang Linglong selama ini tenggelam dalam kultivasi dan jarang muncul di pergaulan para nona bangsawan maupun tuan muda. Banyak orang memang tidak mengenalnya. Namun rekannya yang sudah lama mengenali Tang Linglong langsung menutup mulutnya dengan wajah pucat ketakutan. Itu putri keluarga Tang. Kamu sedang mencari mati. Apa? Dia Tang Linglong. Begitu mendengar nama itu, wajah pemuda tadi langsung pucat pasi, tubuhnya gemetar. Keluarga Tang adalah keluarga paling terpandang di Linzhou. Ayahnya menjabat sebagai sekretaris kota Linzhou. Dari segi latar belakang, siapa yang berani dibandingkan dengannya? Nona Tang, maafkan saya karena tidak segera menyambut Anda. Fu Lanjun sama sekali tidak menyangka Tang Linglong akan menghadiri pesta ulang tahunnya. Ia langsung merasa tersanjung luar biasa. Nona Tang, sungguh tidak menyangka Anda datang ke pesta ulang tahun saya. Saya benar-benar terharu. Silakan duduk. Ia bergegas maju, sikapnya begitu hormat sampai-sampai seolah ingin merendahkan diri sepenuhnya demi menunjukkan rasa hormat. Tang Linglong adalah nomor 1 di antara seluruh nona bangsawan Linzhou. Putri kesayangan sekretaris kota, dan juga mutiara keluarga Tang yang sangat dimanjakan tetua Tang. Fu Lanjun bisa menjadi wakil presiden klub hanya karena kecerdikan dan kemahirannya bersosialisasi. Jika dibandingkan dengan Tang Linglong, dia bahkan tidak layak membawakan sepatu. Oh, hari ini ulang tahunmu ya? Aku tidak tahu.
Namun Tang Linglong bertindak seolah Fu Lanjun hanyalah udara kotor. Ia berjalan melewatinya tanpa melirik sedikit pun. Fu Lanjun tertegun. Dengan wajah penuh keterkejutan, ia menoleh dan melihat Tang Linglong melangkah cepat menuju sisi Jiang Tian. Senyum hormat terpancar di wajahnya. Tuan Jiang, aku datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak King Er. Jiang Tian menyalakan sebatang rokok dan mengisapnya perlahan tanpa berkata apa-apa. Tang Linglong mengeluarkan sebuah kotak brokat. Setelah dibuka, ia tersenyum lembut. Kakak King Er, ini adalah liontin giok Hetian yang aku beli dari Hong Kong. Memang tidak bisa dibandingkan dengan jimat giok buatan Tuan Jiang. Tapi ini adalah hadiah yang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh oleh keluarga Tang. Mohon diterima. Fu Lanjun berdiri terpaku, wajah cantiknya memerah, rasa malu dan canggung menyeruak. Awalnya ia mengira Tang Linglong datang untuknya. Siapa sangka, ternyata ia datang khusus untuk memberi selamat pada Zhao Sueking. Hua! Kerumunan langsung gempar. Tak seorang pun berani mempercayai apa yang mereka lihat. Tang Linglong, dengan status setinggi langit sebagai putri keluarga Tang dan nona bangsawan nomor 1, justru datang memberi ucapan ulang tahun kepada Zhao Sueking yang tampak biasa. Lebih dari itu, liontin giok tersebut tampak luar biasa indah. Bening tanpa cacat, hangat dan berkilau, jelas merupakan benda kuno bernilai tinggi. Liontin giok itu. Semua yang hadir adalah orang-orang terpandang yang berpengalaman. Begitu melihatnya, banyak yang menarik napas dingin. Aku mengenalnya. Itu liontin giok kuno dari dinasti Han yang dilelang di Christie's Hong Kong musim gugur tahun lalu. Nilainya setidaknya 10 juta. Seseorang yang berpengetahuan luas menepuk pahanya dan berseru kaget. Ya ampun, nilainya setara beberapa mobil super. Banyak orang kaya menggelengkan kepala sambil menghela napas kagum. Nona Tang benar-benar memberikan hadiah sebesar ini. Semua orang tercengang. Suamiku, ini terlalu mahal. Pantas diterima. Zhao Sueking ragu-ragu dan menoleh pada Jiang Tian. Kalau kamu suka, terimalah. Jiang Tian menjawab ringan. Di matanya, persahabatan keluarga Tang bernilai seperti gunung. Sebuah liontin giok bukanlah apa-apa. Tiba-tiba, sekelompok orang masuk dari luar. Di depan mereka ada seorang pria muda berusia sekitar 30 tahun, berkacamata emas, berpenampilan lembut namun memancarkan aura dominan, diikuti beberapa pria parubaya. Bukankah itu Tuan Muda Long Gaitian? Banyak wajah langsung pucat ketakutan. Long Gaitian, putra mahkota dunia bawah tanah Lin Zhou. Kekayaannya mencapai puluhan miliar dan statusnya setara dengan Liu Tianlei. Orang ini terkenal kejam dan licik. Setelah Longwei Group bertransformasi, siapa di antara para orang kaya yang tidak takut padanya? Nyonya Jiang. Long Gaitian berjalan cepat, menyerahkan sebuah hadiah berharga sambil tersenyum. Aku tidak membawa apa-apa yang istimewa. Ini bongkahan emas berbentuk kepala harimau dari tambang perusahaanku. Tidak terlalu berharga, tapi tampilannya lumayan. Semoga Nyonya Jiang selalu bahagia setiap hari. Hua! Kerumunan kembali gempar, lebih terkejut dari sebelumnya. Long Gaitian adalah tuan muda nomor 1 dunia bawah tanah, masuk 5 besar lingkaran tuan muda Lin Zhou. Latar belakangnya kokoh, statusnya tinggi, kekayaannya puluhan miliar. Bahkan kepada Zhao Hucheng pun ia tak perlu bersikap sopan. Namun sekarang, ia justru menghormati Zhao Sueking dengan sikap rendah hati. Mengapa? Tuan Jiang, maaf mengganggu. Aku pamit dulu. Setelah Zhao Sueking menerima hadiah itu, Long Gaitian menangkupkan tangan dan pergi tanpa berlama-lama. Mengapa mereka begitu menghormati Zhao Sueking? Wajah Fu Lanjun penuh keterkejutan. Namun segera, pandangannya tertuju pada Jiang Tian. Jiang Tian duduk tenang, ekspresinya datar, seolah semua ini memang sudah seharusnya terjadi. Ia sendiri pernah melihat Long Gaitian berlutut pada Jiang Tian. Lu Biao juga pernah ingin bersulang dengannya. Kini Long Gaitian datang memberi hadiah. Jika ia masih tidak mengerti, maka ia benar-benar bodoh. Benar. Semua ini karena Jiang Tian. Tapi kemampuan apa yang ia miliki sampai Lu Biao jatuh hati, Long Gaitian tunduk, dan Tang Linglong begitu menghormatinya. Wajah Fu Lanjun silih berganti merah dan pucat. Hari ini seharusnya ia menjadi ratu pesta ulang tahunnya sendiri. Namun sepenuhnya tertindas oleh Zhao Sueking. Nyonya Jiang dan Nona Qianru, aku datang. Hehe, aku sudah menyiapkan beberapa kartu keanggotaan berlian. Silakan datang dan bermain gratis kapan saja. Tiba-tiba Yao Zhenghao berlari masuk sambil menyerahkan kartu. Wajahnya penuh senyum menjilat. Hemp, aku tidak peduli uang busukmu.
Zhao Qianru memelototinya dingin. Yao Zhenghao langsung berkeringat dingin dan terus meminta maaf. Semua orang terpana. Yao Zhenghao, penguasa distrik barat, dimarahi begitu saja oleh Zhao Qianru. Namun sama sekali tidak berani menunjukkan ketidakpuasan. Di mana Nyonya Jiang? Selamat ulang tahun, Nyonya Jiang. Semoga rezeki berlimpah. Tak lama kemudian, Zheng Li membawa beberapa taipan masuk untuk memberi selamat. Hadiah menumpuk seperti gunung, bahkan ada kunci mobil sport mewah bernilai 10 juta. Ya Tuhan, itu pemilik Qinghai Real Estate. Pemilik World's Medicine juga datang. Semua orang terperangah. Ketika tokoh-tokoh sebesar ini muncul, bahkan Liu Tianlei tidak bisa duduk tenang. Jantungnya bergetar. Fu Lanjun pun diliputi keterkejutan dan amarah. Tadi ia masih bangga dengan pestanya, namun dibandingkan Zhao Sueqing, ia seperti pengemis. Saat itu, Tang Linglong mendekat ke telinga Jiang Tian dan berkata lirih penuh rasa bersalah. Guru, tadi ada sedikit gesekan. Itu salahku karena tidak mengatur pesta untuk Anda lebih dulu. Tidak apa-apa. Jiang Tian melirik Fu Lanjun dan tersenyum tipis. Tapi Nona Fu tadi ingin mengusirku. Bahkan berniat mencabut keanggotaan Zhao Sueqing. Jantung Fu Lanjun berdegup keras, nyaris pingsan. Tuan, mohon dengarkan penjelasan saya. Fu Lanjun, berani sekali kamu bersikap kurang ajar pada tamu terhormatku. Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku akan melapor pada ibuku. Mulai sekarang, sebaiknya kamu tidak lagi menjadi pengelola klub ini. Ucapan Tang Linglong membuat Fu Lanjun seakan jatuh ke jurang. Ia hanya bisa memandang Liu Tianlei dengan tatapan memohon. Namun yang tidak ia ketahui, Liu Tianlei sendiri sudah merinding ketakutan dan bahkan tak berani bernapas keras. Sejak Tang Linglong muncul, ia sudah gemetar. Saat Tang Linglong memberi hadiah pada Zhao Sueqing, ia makin tidak percaya. Putri keluarga Tang. Putri sekretaris Tang. Jangankan dirinya, bahkan ayahnya pun harus tersenyum ramah dan berbicara sopan di hadapan Tang Linglong. Meski ayahnya juga wali kota, ia sama sekali tidak sebanding dengan Tang Weimin. Ayahnya sudah mendekati masa pensiun, sementara Tang Weimin sedang berada di puncak kejayaan, didukung tetua Tang. Ia bagaikan matahari di langit, berpotensi masuk lingkar pusat kekuasaan. Bagaimana mungkin dibandingkan? Namun Fu Lanjun menatapnya meminta bantuan. Liu Tianlei terpaksa maju dan berkata kaku, Nona Tang, Tuan Jiang, ini hanya salah paham. Sudah kubilang, anyah. Jiang Tian berdiri, menyelipkan puntung rokok yang masih menyala ke saku kemeja putih Liu Tianlei, bahkan menekannya ringan. Liu Tianlei langsung meringis kesakitan. Wajahnya berubah, tapi ia tak berani bergerak. Jiang Tian menepuk pipinya. Tidak keras, namun rasa hina itu menusuk. Sekarang kamu bisa pergi, bukan? Kejam, dingin, angkuh, mendominasi. Dalam sekejap, semua kata itu terlintas di benak Liu Tianlei. Tawa ringan Jiang Tian seperti anak panah tajam yang menghancurkan sisa harga dirinya. Dipermalukan di depan umum, kebencian Liu Tianlei hampir meledak. Namun mengingat kedahsyatan Jiang Tian, ia menahan amarahnya dan pergi dengan wajah kelabu tanpa sepatah kata. Kalian juga pergi. Biarkan tempat ini untuk Tuan Jiang dan Nona Zhao. Tang Linglong menyapu Fu Lanjun dengan tatapan dingin. Baik. Fu Lanjun mundur dengan wajah pucat. Tak seorang pun berani berbicara. Mereka semua pergi, meninggalkan aula besar untuk Jiang Tian dan rombongannya. Bajingan. Begitu keluar dari aula, Liu Tianlei akhirnya melampiaskan amarahnya dengan menendang vas besar di koridor hingga hancur berkeping-keping. Tuan Liu, mohon jaga ucapan dan tindakan Anda. Seorang manajer yang sudah mengikuti keluar berteriak dingin. Pelindung utama Famous Lady Clubhouse adalah kekasih sekretaris Tang, Chen Xin. Para staf tidak perlu bersikap sopan pada Liu Tianlei. Liu Tianlei menoleh, melihat wajah-wajah pelayan yang tersenyum tipis. Ia hanya bisa mendengus marah. Melihat Fu Lanjun dan Lu Biao keluar bersama, Liu Tianlei mengerutkan kening. Bukankah Jiang Tian itu orang gila? Bagaimana mungkin dia mengenal Tang Linglong, Long Gaitian, dan Yao Zhenghao? Mungkin karena keluarga Jiang. Dulu Long Gaitian sampai berlutut pada Jiang Tian. Fu Lanjun gemetar, masih tidak mengerti sepenuhnya. Bei Yao, kenapa kamu begitu menghormati Jiang Tian? Liu Tianlei bertanya dengan nada tidak puas. Dia tampan dan aku menyukainya. Lalu kenapa? Dibandingkan Jiang Tian, kamu tidak ada apa-apanya. Lu Biao bahkan tidak melirik Liu Tianlei. Menggeleng, lalu pergi. Jika sebelum turnamen tantangan Blue Whale ia bertanya,
mungkin ia akan menjelaskan segalanya. Namun sekarang, setelah melihat kekuatan Jiang Tian dan menyadari Liu Tianlei telah menyinggungnya, mengapa ia harus peduli? Perempuan sialan berani mengabaikanku. Liu Tianlei berdiri terpaku, wajah tampannya memerah keunguan karena marah. Begitu keluar dari Klubo UC, sebuah SUV Mercedes-Benz berhenti di depan Fu Lanjun dan Liu Tianlei. Tuan muda Liu, apakah kamu dipermalukan? Kaca jendela turun, Long Gaitian menatap mereka sambil tersenyum sinis dengan rokok di mulutnya. Tuan muda Long. Fu Lanjun menelan ludah, lalu bertanya, kenapa semua orang begitu menghormati Jiang Tian? Bersambung.